Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas tentang stack. Apa sih itu stack? Dalam ilmu komputer, stack merupakan tumpukan yang merupakan koleksi dari objek atau data yang menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, di mana data yang terakhir kali masuk merupakan data yang paling pertama keluar. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat source code-nya. So without any further ado, let's go to the code. Jadi ini codingan dari stacknya. Di atas ini seperti yang bisa kita lihat merupakan library, okay, yang terdiri dari include IOStream, Kuniohas, dan Stablihan. Dan juga ada define max 4. Apa ini? So, define max 4 adalah library atau heading, I don't know what name, yang menyatakan antrian maksimal, tumpukan maksimal dari codingan ini, define max. Maxnya 4. So, let's go to the below. Ada struct atau tumpukan. So, di sini merupakan struct yang terdiri dari variabel struct atau tumpukan ini terdiri dari variabel atas yang bertipe data int, juga tipe bervariabel data yang tipe datanya juga int. Ini array. Max-nya tadi udah kita deklarasikan 4 dengan objeknya t. Jadi ketika dipanggil pakai t doang. T titik atas or t titik data, something like that. Bawahnya lagi ada void awal. Void awal yang memiliki nilai t atas minus 1. Nilai ini digunakan untuk menempatkan indeks awal, yaitu pada posisi 1. So, ketika si stacknya ini kosong, maka posisi t atas berada di minus 1. Lanjut ke fungsi kosong. Fungsi kosong digunakan untuk mengecek apakah tumpukan bernilai kosong atau tidak. Jadi ada isinya gitu. Indikator bahwa tumpukan itu kosong yaitu bahwa ketika posisi t atas sama dengan minus 1. Jika tidak, maka ada isinya. Jika tadi t atas berada di minus 1, si fungsi ini akan mengembalikan nilai 1 yang berarti benar, fungsi ini kosong. Dan jika tidak berada di T1, fungsi ini akan mengembalikan nilai 0 yang berarti tidak, fungsi ini ada isinya. Struct ini ada isinya. Lanjut ke fungsi penuh. Di fungsi ini, fungsi penuh ini berfungsi untuk mengecek apakah tumpukan tersebut bernilai penuh atau belum. Jadi kebalikan dari fungsi kosongan tadi. Indikatornya adalah jika t atas berada di max atau sama dengan max kurang dari 1. Seperti yang udah kita taruh di atas tadi, maxnya itu 4. Maxnya 4 dikurang 1 jadi 3. Jika t atas berada di 3, indeks 3, maka si stack ini penuh atau tumpukan ini penuh. Dan jika tidak, misalnya di 2, di 1 or something, dan dia belum penuh. I'm so sorry. Lalu ada void atau input data. Untuk prosedur ini, misalnya kita akan menginputkan data 3. Mari kita jalanin dulu. Jalan gak sih? Oh, ya. Still waiting. Sorry. Just wait. Ya, hanya keluar ini menu-menunya. Ada push, ada pop, ada tampil, bersihkan, dan keluar. Jadi, seperti yang kita tadi, fungsi input. Here, push. Sorry. As you can see,
prosedur input. Ini misalnya ya, kita masukin angka. Wait, kita pilih menunya dulu, input. Masukin angka 3. Yap, jadi data tersebut akan ditangkap oleh prosedur input sama dengan 3. So here the message, data awal 3 masuk ke dalam stack. Pengkondisiannya itu tadi adalah ketika if kosong, apakah fungsi kosong benar-benar? Ketika if-nya benar kosong, maka di atasnya itu plus 1, dimana di atas di data dan di atas itu indeksnya sama dengan data. It's more like how we can see it. Wait, just let me see the here. Like this. Program akan menjalankan program yang ada di dalam kurung apa ini, dimana itu tadi artinya adalah di atas plus sama dengan di atas plus 1 is maybe di data, I don't know, min 1 plus 1 sama dengan di atas sama dengan 0. So di atas di data, indeks di atas sama dengan data, di data 0 sama dengan 3, dan jadi data awal 3 masuk ke stack, dimana datanya itu di data untuk 3 itu berada di indeks 0. It's so round and round. Back to the code. Back to the program. Jadi data awal 3 masuk ke stack. Yap. Misalnya kita masukin lagi. Kali ini anggaplah 5. So, data selanjutnya 5 masuk ke stack. See any difference? Yap, emang rada beda sama yang tadi, dimana 3 tadi itu masuknya data awal. Dan ketika kita masukin lagi, yang keluar tuh data selanjutnya. Why could that be happen? Jadi, ketika programnya tadi baca, if yang pertama sebelum kita masukin data 3, dia baca, si tumpukan ini kosong nggak? Dan ya, katanya kosong. Jadi, yang keluar adalah data awal sama data yang kita masukin tadi, baru masuk ke stack. Karena udah ada data, so datanya nggak kosong lagi kan? Masuklah ke pengkondisian yang satu ini. If else penuh, tidak, tapi dia juga nggak kosong. So, yang jalan adalah di atas, dimana di data, indeks di atas sama dengan data. Being like this. Like this, huh? So, yang jalan itu like di atas, yang tadinya 0 ditambah 1 kan naik 1. Dan ya jadinya 1, indeksnya jadi 1 dan datanya 5. Jadi, data kelima berada di indeks ke 1. Sorry, data 5, angka 5 berada di indeks ke 1. So, it's being like that. Oke, datanya udah masuk. Coba kita masukin sampai full. Oke, like 7. Another. Oke, udah sampai kan ya itu like. Coba kita tampilin dulu. Sebenarnya ini tampil berada di sini. Void tampil ketika voidnya itu kosong. If kosong tapi enggak, karena datanya enggak kosong, maka ini yang jalan. Let's see the coding. Ketika masukin angka 3. So, ini data-data yang udah kita masukkan dari tadi. So, harusnya datanya penuh kan ya, karena udah berada di indeks ketiga. But, coba kita masukin. Misalnya 11. Tumpukan penuh. Of course. Karena fungsi penuhnya itu tadi jalan. Here. Because the max is already, then itu tuh masuk ke sini. Where are you? I forgot about it. Here, I'm sorry. Ketika tumpukannya itu penuh,
else maka tumpukannya penuh. Yang keluar adalah pesan tumpukan penuh. Oke. Sekarang kita masuk ke pop atau hapus. Karena ingat ini tadi memakai prinsip last in, first out. Analoginya di dunia kita ini, di dunia nyata, it's like tumpukan baju yang kita masukin ke dalam kotak gitu. Jadi istilahnya baju yang paling terakhir kita lipat, kita masukin ke dalam ya kotak bajunya itu yang pertama kali keluar. Jadi wait, coba kita lihat tampil dulu. Itu datanya, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dan ketika kita hapus, data teratas sudah diambil. Kita cek lagi. Yap, data 9-nya hilang. It's because dia itu ngambil data yang teratas. Itu lebih ke bukan ngambil data teratas, tapi ngilangin indeks atasnya. So, bukan datanya yang diambil, indeksnya yang dihapus. It's being like that. Nah, tapi karena misalnya kita mau hapus data, satu-satu gini capek gitu. Kita bisa indeks, maksudnya kita bisa milih pakai bersihkan, for di codingannya sendiri. Di codingannya sendiri itu ada prosedur bersih, dimana isinya ada di atas sama dengan -1 dengan tumpukan kosong. What does it mean? Jadi bukan yang hapus, secara simple si programnya ini membalikan atau mengubah jadi si tumpukannya, program tumpukan ini mengubah indeks datanya kembali ke awal. In the other way, data yang lain hilang. So let's see, tumpukan kosong. Let's see if it's true. Yap, datanya hilang karena tumpukannya udah dibalikin ke 1. Dengan kata lain, tumpukan yang di atasnya kayak indeks 0, indeks 2, indeks 3, atau indeks 1 hilang. So, that's it from the stop. Terima kasih. Itu tadi codingan stacknya. Terima kasih mau nonton sampai sini. So, gimana? Interesting or not? In my opinion, it's very interesting but very stressful. So, makasih banyak sekali lagi. Oh, can you stop it? Okay. Sorry for the background speaks. And thank you for watching. Subscribe and like if you like to. Bye.